Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Muhammad Sukmaji Pangestu, biasa dipanggil Haji. Saya dari nomor mahasiswa 311810154. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah kita buat dari dulu sampai sekarang tentang video ini yang udah lama kita tidak dibuat dan akhirnya kita bisa buat, yaitu adalah judulnya yang berkaitan dengan gaya perlindungan strategis atau kita sebut dengan gaya perlindungan strategis. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar video ini bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai aja untuk video kita kali ini. Check it, bro. Yang pertama tentang latar belakangnya dulu, guys. Jadi latar belakangnya adalah kompleksitas dan dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran nasional ditandai oleh permasalahan dan tantangan yang multidimensional di bidang sosial, ekonomi, politik, kelembagaan, serta pertahanan dan keamanan yang dimulai pada abad ke-21. Ini ditandai antara lain oleh lemahnya struktur dan daya saing perekonomian, penegakan hukum, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, besarnya utang luar negeri, tingkat kemiskinan dan pengangguran, tuntutan demokratisasi, dan ancaman disintegrasi. Pada tataran internasional, terdapat pemikiran bahwa perkembangan lingkungan global ditandai situasi, kondisi, tantangan, dan tuntutan yang makin kompleks, selalu berubah, penuh ketidakpastian, dan bahkan sering tidak ramah. Perkembangan lingkungan strategis tersebut menuntut kepemimpinan yang solid mampu mengadaptasi perkembangan ke depan, membangun visi dan misi dan strategi, serta mengembangkan langkah-langkah kebijakan, sistem kelembagaan, dan manajemen pemerintahan yang relevan dengan kompleksitas perkembangan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi baik pada tataran nasional maupun internasional. Sekarang kita akan lanjutkan ke ini aja nih, deskripsi singkat. Jadi untuk deskripsi singkat itu adalah modul ini membahas pengertian tentang langkah-langkah penentuan arah strategis, intensif, organisasi, pengembangan dan membentuk budaya organisasi, memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti, mempertahankan budaya organisasi yang efektif, mengubah budaya dan pembaharuan teknik, menekankan praktik etika, serta menciptakan keseimbangan kontrol dalam organisasi. Selanjutnya kita ke manfaatnya dulu. Manfaatnya adalah manfaat hanjar atau manfaat hasil belajar. Jadi manfaat hasil belajar itu pada modul kepemimpinan strategis ini adalah untuk mendapatkan wawasan baru dalam manajemen perubahan, mengimplementasikan beberapa hal yang Anda pelajari selama kursus ke dalam gaya kepemimpinan sehari-hari. Pada organisasi yang Anda pimpin, memungkinkan Anda untuk membuat visi, misi, dan tujuan organisasi ke arah yang lebih strategis dan ke depannya. Tujuan pembelajarannya yaitu ada kompetensi dasar atau kompetensi dasar dan juga indikator keberhasilan. Jadi yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu manfaat yang tadi yang di atas itu, yang hanjar ini, untuk membantu dan menegakkan budaya iswara dalam mentransfer pelajaran pada serdik. Sedangkan bagi serdik untuk membekali dan menambah ilmu pengetahuan,
yang diarahkan mempunyai kemampuan dalam menganalisis, mengimplementasikan, sampai dalam mengevaluasi lingkungan tugasnya sesuai teori kepemimpinan strategis guna kepemimpinan pelaksanaan tugasnya. Kemudian indikator keberhasilan. Indikator hasil belajar adalah peserta akan memahami dan memiliki kemampuan dalam menerapkan kepemimpinan strategis, yaitu 1. Mampu memahami dan menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan arah strategis intensif organisasi, mampu mengembangkan dan membentuk budaya organisasi, mampu memanfaatkan dan mempertahankan budaya organisasi yang efektif, mampu mengubah budaya dan pembaharuan teknik, mampu menenangkan praktik etika, serta menciptakan keseimbangan kontrol dalam organisasi, mampu melaksanakan studi kasus guna memecah suatu masalah. Oke. Pokok pembahasannya yaitu materi pokok yang dibahas dalam Hanjar ini adalah 1. Langkah-langkah menentukan arah strategis intensif dan organisasi. 2. Mengembangkan dan membentuk budaya organisasi. Hampir sama, cuman bedanya di nomor 6, yaitu menekankan praktik etika. Yang ketiga itu tadi memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti, mempertahankan budaya organisasi yang efektif, mengubah budaya dan pembaruan teknik. Tadi nomor 6 mudah menekankan praktik etika, dan terakhir menciptakan keseimbangan kontrol dalam organisasi. Petunjuk belajar. Hanjar mata diklat khusus kepemimpinan dan manajemen pertahankan ini bersifat teori yang dilengkapi dengan contoh soal kasus sebagai salah satu upaya untuk mempermudah peserta diklat dalam memahami dan mendalami materi kepemimpinan strategis. Maka peserta dapat mendiskusikan di kelas dengan widaya suara yang mampu mata diklat ini serta mencari referensi materi lain yang terkait guna memperdalam wawasan pengetahuan peserta tentang kepemimpinan strategis. Lanjut ke arah strategis intensif dan organisasi. Ini adalah kata coachnya untuk hari ini, yaitu indikator keberhasilan yang akan dapat dicapai pada bab 2 ini adalah peserta mampu memahami dan menerapkan tentang langkah-langkah menentukan arah strategis intensif dan organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah umum. Umum itu adalah suatu organisasi yang akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Kepemimpinan strategis meliputi kemampuan mengantisipasi, memiliki visi, dan mempertahankan fleksibilitas, memberi kuasa pada orang-orang lain untuk menciptakan perubahan strategis yang perlu. Hakikat strategis dan kepemimpinan strategis. Dalam kegiatan sehari-hari, masalah strategi merupakan masalah yang sangat unik yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta dijabarkan tujuan yang hendak dicapai. Menurut pendapat dari Craftfest tahun 2001.26 yang menyatakan kalau strategi adalah rencana yang disatukan dan integrasi menghubungkan keunggulan strategi organisasi yang dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi dimulai dengan konsep menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dalam lingkungan yang berubah-ubah. Menurut pendapat dari Koder 2004.231 yang menemukan bahwa strategi adalah menempatkan misi suatu organisasi, menetapkan sasaran organisasi dengan mengingatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan teknik tertentu untuk mencapai sasaran dalam memastikan implementasi secara tepat karena tujuan dan sasaran utama dalam organisasi akan tercapai. Menurut pendapat dari Al-Minsyah dan Panji tahun 2004.281 yang menartikan bahwa strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian,
Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu organisasi. Namun strategi bukanlah sekedar suatu rencana, melainkan adalah rencana yang menyatukan antara satu dan yang lainnya. Memajukan strategi yang mengacu pada hasil atau tujuan akhir pada kenyataannya adalah teknik dan kerangka dalam suatu organisasi, merupakan rumusan strategi yang telah direncanakan untuk itu. Sejumlah informasi yang berkaitan dengan strategi yang telah direncanakan tersebut harus dilakukan guna mengembangkan organisasi atau instalasi tanpa mengabaikan kemungkinan resiko, karena manajemen strategi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu organisasi atau internalisasi dalam jangka panjang, yang meliputi pengamatan lingkungan, rumusan strategi atau biasa disebut dengan perencanaan strategi jangka panjang, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian yang ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang manajemen strategi bagi kinerja suatu organisasi atau internalisasi adalah efektif dalam lingkungan yang berubah. Dengan kata lain, penggunaan perencanaan strategi dan pemilihan alternatif dari tindakan berdasarkan penilaian faktor-faktor internal yang merupakan bagian dan penting dalam pekerjaan pimpinan organisasi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan strategi dalam suatu organisasi atau internalisasi adalah sebagai sarana untuk mencapai hasil akhir dalam merumuskan kebijakan dan teknik tertentu untuk mencapai sasaran tersebut dan memastikan implementasinya secara tepat. Kepemimpinan menyentuh berbagai seni kehidupan manusia seperti cara hidup, kesempatan berkarya, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Oleh karena itu, berikut adalah kutipan beberapa pengertian tentang pemimpin itu. Di antaranya ada: 1. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah satu atau beberapa tujuan tertentu. Menurut pendapat dari Tannenbaum, Wessler, dan Nasarik tahun 1961 ayat 24, halaman 24 maksudnya. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama share goal atau Hermann Kunz tahun 1957 halaman 7. Ini dari Jerman, ini dari Inggris. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Menurut pendapat dari Raum and Berling tahun 1984 halaman 46. Berikutnya, kepemimpinan adalah suatu seni atau art, kesanggupan, ability atau teknik untuk mengubah sekelompok orang-orang yang mengikuti atau menaati segala apa yang dikehendaki dan membuat mereka antusias mengikutinya. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti yang terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasarannya. Menurut pendapat dari Jacob dan Jacques 1990 halaman 281. Ada lagi nih pendapat dari Panji Anoraga, Psikologi Kepemimpinan halaman 23, yaitu kepemimpinan akan berjalan secara efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Lalu siapa pemimpinnya? Itu menurut dari Haminel and Kunz. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok tanpa menghindarkan bentuk alasannya. Menurut pendapat dari Dr. Wirandi SE, dalam bukunya Pengantar Ilmu Manajemen, mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang karena kecakapan pribadinya, dengan atau tanpa
angkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk menggerakkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Menurut pendapat dari Robbins tahun 2002, halaman 47, yang mengemukakan terdapat 3 dimensi kemungkinan suatu situasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu 1. Hubungan kepemimpinan dengan anggota meliputi tingkat keyakinan dan kepercayaan dengan aspek bawahan terhadap kepemimpinan. Yang kedua, struktur tugas meliputi tingkat di mana tugas pekerjaan terstruktur atau tidak terstruktur. Ketiga, kekuasaan jabatan meliputi tingkat di mana seorang pemimpin mempunyai variabel seperti memperkerjakan, memecat, disiplin, mempromosikan, serta menaikkan gaji. Oke, kita lanjut ke konsep strategis. Konsep strategis ini adalah strategi merupakan suatu kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi. Strategi dirumuskan dalam 2 perspektif yang berbeda. Yang pertama, strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi yang melaksanakan misinya. Yang kedua, strategis adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungan sepanjang waktu. Di samping kedua perspektif itu, yang lebih dikenal dengan segi atau strategis entrepreneur, yaitu strategi yang dirancang pemimpin usaha berdasarkan inisiatif untuk pertumbuhan dan konstanta dengan mencari peluang baru secara aktif. Berikut adalah ciri-ciri strategi meliputi yang ada di situ. Yang pertama ada wawasan waktu, yang kedua adalah dampak, yang ketiga pemusatan upaya, yang keempat pola keputusan, terakhir peresapan. Tingkat strategis dalam organisasi. Strategis seharusnya dapat mendukung pencapaian misi dan tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan mereka harus mengaplikasikan pada berbagai tingkatan dalam organisasi dan memilih variasi strategi dengan baik. Berikut adalah 3 tingkatan strategi yang dapat ditentukan oleh organisasi. Yang pertama adalah strategi kooperasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Seperti ini contohnya gambar-gambar yang ada di situ. Langsung aja ke intinya. Strategi kooperasi. Strategi kooperasi dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengendalikan kepemimpinan dan operasi perusahaan yang memiliki lebih dari 1 lini usaha. Nih contohnya ya. Contohnya itu ada ayam geprek. Nah, ini kan cabang 1. Berarti otomatis cabang lainnya ada di situ semua. 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Itu tergantung dari manajemennya itu sendiri, yaitu Bang Bensu alias Ruben Onsu. Karena Ruben Onsu ini ibaratkan memiliki usaha yang paling bagus dan memiliki jiwa yang semangat, dan entrepreneurnya juga ada di situ. Pokoknya intinya ya, semuanya strateginya paling mantap dan paling jos pokoknya. Itu menurut pendapat saya ya. Lanjut yang kedua ya, strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis menyangkut kepemimpinan dan operasi bisnis unit tertentu. Strategi menjawab pertanyaan seperti ini: bagaimana usaha ini akan bersaing, produk apa yang ditawarkan, pelanggan mana yang akan dilayani. Secara khusus, keputusan strategi unit bisnis meliputi pemilihan produk, fasilitas, lokasi atau teknologi baru dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah strategi tingkat fungsional. Strategi tingkat fungsional mengarahkan kegiatan dalam bidang fungsional, keuangan, pemasaran, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia dan juga produksi untuk operasi yang mendukung setiap unit bisnis. Strategi menjawab pertanyaan seperti bagaimana dapat mengaplikasikan keahlian fungsional untuk mendukung strategi terbaik dari tingkat unit bisnis. Tipe strategi. Ada 4 tipe strategi yang dapat digunakan pada berbagai tingkat perusahaan atau bisnis yang ada di situ.
Yang pertama ada strategi pertumbuhan, yang kedua adalah strategi pengurangan, yang ketiga strategi stabilitas, dan terakhir strategi kombinasi. Berikutnya ada strategi organisasi. Dijelaskan pada Bateman TS dan Sandels SA tahun 2008 halaman 172. Analisis SWOT membantu manajemen meringkaskan fakta-fakta yang relevan dan penting dalam analisis eksternal internal yang dilakukan ya. Strategi menurut dapat dari Page JA dan Robson RB tahun 2008 halaman 6 ialah rencana berskala besar bertujuan ke masa depan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan demi mencapai tujuan perusahaan. Menurut dapat Griffith RW tahun 2004 halaman 226 menemukan strategi ialah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Terakhir, menurut pendapat dari Suyanto M tahun 2007 halaman 16 sampai 18 meliputi strategi koperasi bisnis serta fungsional. Nah, berikut adalah hasilnya seperti ini. Dari 3 strategi yang ada di situ. Yang pertama dari kooperasi, udah tahu kayak gimana. Yang kedua strategi konsentrasi, dan yang terakhir strategi vertikal. Yang keempat ada strategi diversifikasi konsentrik, dan yang terakhir adalah diversifikasi konglomerasi. Itu adalah 5 strategi yang ada di situ. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah keunggulan seorang atau beberapa individu dalam kelompok dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial menurut pendapat dari Brown tahun 1936. Berpendapat bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi tinggi di lapangan. Kepemimpinan sebagai suatu kemampuan mengandalkan orang lain untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan friksi sesedikit mungkin dan kerjasama yang besar. Kepemimpinan merupakan kekuatan semangat dan moral yang kreatif dan terarah. Kepemimpinan adalah individu yang memiliki program atau rencana yang dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti banget. Untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut, kita lihat beberapa pendapat berikut ini. Itu yang A, pihak yang berpendapat bahwa pemimpin itu dilayarkan. Apakah betul? Pemimpin itu dibentuk dan tepat. Nggak tahu juga sih. Sondang tahun 1994 menimbulkan jawaban soal-soal yang ada di situ bahwa seorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif apabila seseorang secara genetika telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinan ditopang oleh pengetahuan teoritikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan. Yang kedua, itu ada 2 kategori, yaitu adalah sudah barang harus dikaji lebih jauh lagi. Sama satu lagi itu dialihkan. Apakah betul? Ya, jawabannya sih nggak betul ya, karena pendapat secara lebih detail lagi bahwa yang biasanya kita lakukan itu dari seorang kepemimpinan itu tidak jauh dari kata ke pin nah yang ada di situ. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah hubungan antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi.
Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut menentukan manajemen untuk mengatur orang-orang tersebut, yang mana manajemen tidak akan berhasil apabila tidak ada kepemimpinan di dalamnya. Dan seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu kepemimpinan. Jadi antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi merupakan suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak boleh dipisahkan. Faktor-faktor perkembangan organisasi. Meskipun banyak sekali konsep-konsep mengenai perkembangan organisasi sekarang ini yang mungkin akan bersaing tempat tindih, barangkali didefinisikan dan dikemukakan oleh Cuming tahun 1996 akan membantu kita untuk mendapatkan lebih memahami konsep perkembangan organisasi. Berikut adalah faktor-faktor tersebut, antara lain menyatakan bahwa 1. Pengembangan organisasi dapat diaplikasikan pada semua sistem, juga dapat diterapkan pada satu bagian dari sebuah kelompok usaha. 2. Pengembangan organisasi juga dapat didasarkan dengan praktik-praktik dan ilmu pengetahuan seperti kepemimpinan, dinamika kelompok, desain pekerjaan, serta berkaitan juga dengan berbagai pendekatan yang sifatnya makro seperti strategi organisasi, struktur organisasi, dan hubungan lingkungan dengan organisasi. Berikutnya yang terakhir adalah meskipun perkembangan organisasi itu terfokus pada perubahan yang direncanakan, namun sebenarnya perkembangan organisasi bukanlah sesuatu yang sifatnya kaku, formal, yang biasanya dikaitkan dengan perencanaan kegiatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perkembangan organisasi juga diawali dengan implementasi program-program perubahan untuk jangka panjang yang fokusnya menyangkut stabilitas dan pengembangan perubahan di dalam organisasi. Contohnya implementasi mengenai program-program peningkatan kualifikasi pegawai yang dapat difokuskan pada bagian cara-cara yang telah melakukan oleh supervisor atau pengawas atau mandor untuk dapat memotivasi para pegawai atau pekerja agar mereka dapat melakukan kontrol secara lebih ketat atas cara-cara kerja pada pegawai itu. Berikutnya, pengembangan organisasi sangat memperhatikan strategi, struktur, dan proses perubahan. Dan yang terakhir adalah pengembangan organisasi berorientasi untuk meningkatkan efektivitas dan organisasi. Dan yang paling penting adalah rangkumannya dulu. Rangkumannya adalah dalam memimpin unit organisasi, seorang pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Gaya pemimpinan sangat dipengaruhi oleh atasan, teman sejawat, bawahan, visi misi organisasi, sifat pekerjaan, teknologi, budaya, dan lain sebagainya. Pemimpin adalah individu yang memiliki program merencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti. Strategi merupakan suatu kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarah yang kritis terhadap mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi. Ada 4 tipe strategi yang dapat digunakan dalam berbagai tingkatan perusahaan atau bisnis, yaitu strategi pertumbuhan, pengurangan, stabilitas, dan kombinasi. Latihan ada 3 untuk mendalam pengertian saudara tentang gaya kepemimpinan dan aplikasinya, maka perlu dilakukan diskusi kelompok dengan paduan sebagai berikut. Buatlah kelompok yang maksimal anggotanya adalah 7 orang dengan anggota kelompok memiliki latar belakang yang berbeda, baik menyangkut umur, jenis laman, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, pilihlah seorang ketua kelompok yang mampu berperan sebagai seorang pemimpin dan demokrasi. Betul. Adapun topik pemilihan diskusi adalah sebagai berikut: masih relevan, pendekatan gaya kepemimpinan, pendekatan teori sifat dan perilaku di lingkungan birokrasi kita. Jelaskan argumentasi kelompok saudara kelompok 1.
Dalam kelompok Anda, diskusikan relevan gaya kepemimpinan situasional dengan gaya kepemimpinan visioner. Nah, itu kelompok 2. Bagaimana bentuk aplikasi kepemimpinan visioner di lingkungan interaksi pemerintahan? Adakah hambatan dalam aplikasinya? Kelompok 3. Dan seterusnya. Mengembangkan dan membentuk budaya organisasi sudah dibacakan sebelumnya, yaitu ada umum, definisi budaya organisasi. Sebenarnya budaya itu ada banyak fungsi budaya di dalam suatu organisasi. Yang pertama, budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, yang artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi seseorang. Budaya menetapkan sistem sosial, yang artinya merupakan perkataan sosial yang membantu mempersatukan suatu organisasi dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan oleh para karyawan. Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna dan kendali yang memadukan dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Para ahli berpendapat bahwa definisi budaya organisasi memiliki 3 hal yang merupakan ciri khas dari budaya organisasi tersebut, antara lain dipelajari, dimiliki bersama, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kepemimpinan efektif dalam perkembangan SDM. Kepemimpinan yang efektif dalam dunia kependidikan memiliki pengaruh terhadap perkembangan sumber daya manusia dengan cara overlaying, intellectual simulation, profit individual support, dan providing and operative model. Dalam pengembangan organisasi, seorang pemimpin efektif dapat berfungsi sebagai tracking school puter, modification organizational structure, building collaboration progress, and managing and enforcement. Menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Filsafat pendiri organisasi merupakan sumber utama sebuah budaya organisasi. Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut. Seseorang mempunyai gagasan untuk mendiri organisasi. Ia menggali dan mengarahkan sumber-sumber baik, orang yang sepaham dan setujuan dengan dia, biaya dan teknologi. Mereka meletakkan dasar organisasi berupa susunan organisasi dan tata kerja. Contoh, Ray Koch and McDonald-nya. Sejak dirintis pada tahun 1955 sampai abad ke-21, pegawai McDonald seorang masih diawasi Koch dengan prinsip-prinsip dasar organisasinya. Berikut adalah ketiga kekuatan untuk mempertahankan budaya organisasi adalah 1. Seleksi, 2. Manajemen puncak, 3. Proses sosialisasi. Manfaatnya adalah untuk budaya organisasi, hubungan dengan pelanggan, dan citra perusahaan dengan memiliki 2 sifat, yaitu sifat kuat dan dinamis. Rangkumannya adalah perkembangan dengan kesuksesan sebuah organisasi perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor mendukung yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi pada hakikat. Budaya di dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi menjadi wahana bagi pendiri atau pemimpin perusahaan yang mengkomunikasikan. Dan terakhir, budaya organisasi dapat sangat stabil sepanjang waktu tetapi juga tidak pernah statis. Latihannya adalah apa aja fungsi dan manfaatnya, sebutkan unsur-unsur pembentuk budaya organisasi, menggunakan hubungan antara budaya dan lain-lain, dan buatlah kelompok.
Bab 4-nya adalah seperti ini. Sudah dibacakan sebelumnya. Ada umum dan penentuan arus strategis. Sebenarnya kalau dilihat-lihat dari tujuannya yang ada di bab 1 sampai bab 5 yang terakhir ini, itu gayanya dari strategis yang ada di situ, atau gaya kepemimpinan strategis yang ada di situ, baik yang bab 1 sampai bab 5 ini. Dan penutupannya yaitu adalah rangkumannya, yaitu adalah kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengadaptasi, melihat ke depan, mempertahankan fleksibilitas dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategis yang diperlukan dan dapat dipelajari, memiliki bersama dan diwariskan, dan seterusnya. Serta latihannya buat sumber dari salah satu bab yang ada di situ, dan ketindaklanjutan dari Widaya Iswara dan lain-lain. Ini adalah daftar pusaka yang ada di situ. Jadi karena bacanya terlalu panjang dan kita nggak tahu apa yang ada di gaya kepemimpinan strategis yang ada di tugas UAS akhir atau tugas ujian akhir yang ada di mata kuliah leadership untuk besok, dan dikumpulkannya di e-kampus pada link YouTube. Kita juga nggak tahu kapan dikumpulinnya, entah itu besok atau nanti kalau ada waktunya. Yaudah, kalau gitu demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada ucapan atau kata-kata yang kurang jelas atau dimengerti dari kalian semua yang sudah menonton video ini. Mohon untuk dimaafkan kalau ada ceritanya panjang, mungkin nggak sebagian yang saya baca, kita sebagian yang nggak baca. Dan mohon maaf juga apabila ada sekedar tenggorokannya sakit atau apa, maklumin ya, namanya juga latihan. Kalau latihan kita perlu belajar lagi, wawasan lebih jauh lagi, dan seterusnya. Oke? Yaudah, segini aja untuk video kita kali ini. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para pecinta viewers kalian di YouTube, mohon untuk dimaafkan sekalian di besar-besar. Yaudah, kalau gitu kita pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan menonton video hari ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan mohon maaf atas perhatiannya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Gambar.